saat kultur stelsel ya, tanam paksa itu kan menghasilkan banyak keuntungan, sehingga negeri Belanda akhirnya memiliki kereta api, dan Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu, negeri jajahan dianggap belum pas jika punya kereta. Gitu. Alasanmu apa jika punya gitu. Sehingga di tahun 1840 sehingga 1855 itu banyak sekali perdebatan bahkan sampai ke tingkat parlemen. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi di Pojok Bicara. Di Pojok kita berbicara. Kenalin, aku Marsha. Di sini aku yang akan menemani teman-teman semua, teman-teman Sobat UGM Channel selama beberapa menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol santai bareng dua narasumber kita. Salah satu narasumber kita adalah seorang YouTuber terkenal yang juga sedang menempuh studi S2 di UGM. Kita sambut dua narasumber kita, Om Hao dan Mas Yoga. Oke, hari ini kita juga udah kedatangan dua narasumber, Om Hao dan Mas Yoga. Kira-kira kita mau ngobrolin apa sih? Kalian penasaran? Jangan di skip ya. Oke, mungkin aku berangkat dari rasa penasaranku nih, Om dan Mas Yoga. Karena dilihat-lihat tadi sempat ngobrol juga, Om Hao dan Mas Yoga ini terlihat dekat, terlihat akrab. Kira-kira boleh nggak diceritain awal mula Mas Yoga dan Om Hao ini saling mengenal satu sama lain? Itu gimana sih? Iya, sebenarnya ini kita nggak sengaja ya. Jadi jauh banget sebelum saya kemudian sama teman-teman ya bikin channel Kisah Tanah Jawa waktu itu, dan ini juga yang menuntut saya kemudian untuk lanjut ambil magister sejarah itu. Sebenarnya malah kecintaan saya tentang sejarah kereta api itu malah justru dari Mas Yoga gitu. Ini sebenarnya kita ketemunya juga waktu penelusuran gitu, penelusuran jalur nonaktif yang ada di lintas Jogja sampai dengan ke Bantul waktu itu. Jadi kalau dulu kan kita masih mainan Facebook nih awalnya, terus janjian nanti ketemunya kapan gitu, terus akhirnya waktu itu di tahun 2013 itu akhirnya kita mutusin untuk observasi, terus kita janjian ketemu di stasiun Bantul itu, terus ketemu Mas Yoga ini, kita sampai penelusurannya itu sampai ke daerah Galur di Kulon Progo. Selang 1 minggu kemudian kita ketemuan lagi di stasiun Maguwo Lama, terus akhirnya kita sama-sama ya berawal dari kesukaan tentang kereta api dan lebih spesifik tentang sejarah kereta api. Akhirnya kita penelusuran ke jalur-jalur nonaktif yang ada di Jogja. Jadi mengulik tentang sejarahnya. Jadi nggak sebatas suka kereta api hanya naik-naik aja, motret-motret aja, walaupun itu ada ya. Tapi kita lebih spesifik untuk menggali cerita-cerita ataupun kisah-kisah sejarah yang ada di situ. Mungkin jadi pertanyaan ya, kok ada miniatur kereta gitu. Jadi lebih tepatnya kalau Mas Yoga ini lebih memvisualisasikan atau lebih ke rupa ya, seni rupa, itu kereta-kereta lama gitu. Salah satu contohnya kereta-kereta model gitu. Sementara kalau saya lebih ke ceritanya gitu. Sehingga kita berawal dari sejarah, tapi sejarah itu tidak lalu terkesan monoton ataupun sejarah yang terkesan hambar ya. Kita lebih mewujudkan itu gitu. Jadi berkaitan dengan sejarah kemudian kita terapkan. Gitu. Misalkan Mas Yoga fokusnya di miniatur ataupun hal-hal seni yang berkaitan dengan sejarah, saya menyajikannya ini bersama teman-teman dari tim Kisah Tanah Jawa lebih ke arah ceritanya gitu, kisah-kisahnya seperti apa, walaupun akhirnya meluas gitu, tapi ketertarikan saya tentang sejarah itu diawali dari kita melakukan penelusuran bareng gitu, dan bersama teman-teman waktu itu sampai kita kemudian bersama-sama ya kita mendirikan komunitas di situ. Dan juga kita sendiri sekarang ya, kita ada satu komunitas yang ada di Jogja, itu Semboyan Satu Community gitu yang ada di Jogja, dan Mas Yoga sendiri juga ada di komunitas Indonesian Railway Preservation Society, itu ada itu juga. Oke, berarti memang sama-sama memiliki minat atau ketertarikan yang sama terhadap kereta api ya, Mas Yoga dan Om Hao. Oke, kira-kira dari Om Hao dan Mas Yoga sendiri alasan menyukai kereta api itu karena apa sih? Apa yang unik dari kereta api? Kalau menurut perspektif Mas Yoga dan Om Hao?
Siapa dulu yang jawab? Ya saya Boleh? saya bener. Ya, Mas Audi dulu, Mas Audi. kalau saya itu suka kereta api nggak bisa dijelaskan, Mbak. Gitu, karena sukanya itu dari dalam hati. Karena kalau dalam hati itu nggak bisa dengan kata-kata, tapi dengan perasaan, dengan wujud. Gitu. Jadi mencintai tertinggi itu kan tanpa kata-kata, tapi tenang dalam doa. Gitu. Jadi sudah mencintainya itu sudah tidak berbentuk gitu. Karena sukanya di sini tuh ya kayak cinta pertama gitu. Itu. Jadi sukanya itu sudah nggak bisa dengan kata-kata, tapi kita dengan action, dengan perbuatan kita gitu. Dalam artian ketika sudah cinta itu kan perasaan ya gitu. Jadi nggak usah diungkapkan, nggak usah aku cinta kamu tuh nggak perlu. Jadi berkorban lah sampai berdarah-darah sampai mati-matian tuh sudah namanya cinta. Tapi kalau belum sampai berdarah-darah, belum mati-matian itu berarti masih suka. Karena suka itu dari fisik, tapi kalau cinta itu dari perasaan. Gitu. Kalau kereta ya gitu. Jadi kadang orang tanya, hobinya aneh ya gini-gini, bahkan pernah main model kereta itu juga gitu kan, sempat ditegur orang tua waktu itu. Bapak saya, udah gede masih mainan kereta model gitu. Ibu saya bilang, nggak apa-apa main kereta model, yang penting nggak main perempuan gitu. Gitu Mbak, katanya gitu. Ini sukanya tuh begitulah gitu. Katanya kalau nanti cari punya pasangan gitu ya setidaknya support lah. Hobi kita itu nggak aneh-aneh kok gitu. Kayak anak-anak ya main kereta ya? Iya, yang penting nggak main. Main. Yo, giliran Mas juga. Saya gitu, jadi sudah mencintai dari dalam hati. Memang cinta nggak butuh alasan ya Om? Nggak butuh alasan, nggak butuh kata-kata, hanya butuh kepastian dan aksi. Oh, itu Sobat UGM Channel. Kalau dari Mas Yoga sendiri? Mungkin kalau secara alasan 11-12 lah sama Mas Sao, nggak berbeda jauh. Tapi karena memang saya kebetulan memiliki hobi, pertama hobi dulu dari hobi, lalu kemudian menjadi profesi yang berkaitan dengan kereta api model, ya udah akhirnya saya teruskan. Kayak tadi Mas Sao bilang pelengkap lah bisa dibilang. Jadi Mas Sao misalnya mendalami soal literasi, soal referensi, soal sejarah. Nah setelah ada cerita yang dikumpulkan oleh Mas Sao, biasanya saya visualisasikan dengan bentuk keretanya. Karena memang kalau mau kita ngomong bentuk kereta itu mesti kalau yang masa awal itu dokumentasinya kan sangat minim. Nah dari hasil yang didapat dari Mas Sao seperti itu bisa saya olah, saya hadirkan menjadi sebuah bahan yang bisa dilihat sama teman-teman kayak gitu. Kalau saya lebih sukanya memang di situ karena apa ya? Pada dasarnya karena saya suka apa ya? Tangan nggak bisa diem lah, tangan nggak bisa diem, suka mengkreasikan sesuatu ya akhirnya malah jadi kayak gini. Jadi banyak kereta. Kayak itu tadi. Tapi kalau mungkin disebutkan Mas Sao tadi ada yang suka jalan-jalan, suka motretin kereta, suka naik kereta. Mungkin saya masuk dalam golongan itu juga sih. Cuman mungkin ya sekarang udah nggak seaktif yang dulu. Di IRPS juga saya aktif sebagai koordinator waktu itu, sampai saat ini koordinator untuk area Jogja dan Solo. Atau kalau bahasa kereta apinya DOP 6 di DOP 6 itu Indonesian Railway Preservation Society. Berarti Mas Yoga ini juga dulu waktu masih muda tuh ikut dalam komunitas-komunitas kereta api gitu, sering motret-motret, pakai kamera-kamera karena kebanyakan teman-temanku tuh yang pecinta kereta api itu sukanya motret-motret gitu Mas, dan mereka tuh motret nggak cuma-cuma pakai handphone biasa, tapi benar-benar pakai kamera yang pro banget gitu loh. Ya kalau kebanyakan relevan memang seperti itu. Jadi kalau mau digolongin tuh relevan sebenarnya golongannya banyak. Bukan golongan kita memisah-misahkan ya, tapi golongan hobinya. Jadi misalnya, tapi secara rata-rata relevance itu memang sukanya motretin kereta. Dari situ mulai mereka suka ke aktivitasnya, naik, terus misalnya joyride sama komunitas. Terus ada juga yang dia, kok aku pengen ya punya di rumah, bikin kereta modelnya, beli kereta modelnya. Ada yang suka sejarahnya, mendalami historicalnya. Karena kan sebenarnya sejarah kereta itu sangat luas. Dan itu sesuatu hal yang sangat menarik untuk dipelajari dan dikulik sih Mbak lebih dalam gitu. Ya karena kalau kita ngomong sejarah kereta itu memang merambahnya ke macam-macam gitu. Walaupun tuh singkat dan orang melihatnya sepele ya, tetapi ternyata mewarnai dengan sistem transportasi dan dinamika kehidupan keseharian. Gitu. Bahkan imbasnya sampai saat ini. Gitu. Mungkin aku penasaran sedikit sih sama Mas Yoga nih, karena di sini juga udah ada miniatur kereta. Jadi akhir-akhir ini berarti kan Mas Yoga sering banget
bikin miniatur kereta, bahkan menjadikan itu sebagai profesi ya Mas. Kira-kira sejak kapan sih Mas Yoga mulai membuat miniatur kereta dan itu karena apa? Kalau kita mulai dari awalnya dulu ya, awalnya karena kebetulan saya dulu sempat ikut salah satu teman pengrajin juga di Bandung. Bisa dibilang mungkin dia salah satu generasi awal ya pembuat miniatur kereta api di Indonesia. Saya sempat waktu itu ikut beliau. Dan waktu itu megang salah satu proyek untuk BUMN di Madiun. Selepas dari situ saya balik ke Jogja karena memang apa ya, kerja di luar kota menurut saya kurang nyaman. Terus waktu itu tahun 2016 itu mulai mencoba untuk menghasilkan produk sendiri. Waktu itu memang masih so basic banget, ibarat alat belum komplit, mesin belum komplit, sampai pada akhirnya di sekitar tahun 2018 kita udah proper untuk membuat sebuah model replika miniatur yang benar-benar bisa diterima oleh pasar. Gitu kan. Kalau alasannya sih mungkin simpel ya, karena satu karena hobi, kedua karena cuan, Mbak. Karena bener, karena apa ya, pertama mungkin nggak banyak yang bikin miniatur kereta api, karena selain dia harus bisa mengolah bahan yang ada, misalnya di Indonesia tuh untuk bahan-bahan seperti ini kan sangat minim, maksudnya tidak banyak di pasaran, harus bisa mengolah bahan-bahan itu, dan basic literasi mengenai kereta api itu dia harus paham, karena kalau dia cuma suka tapi dia tidak paham anatomi kereta api yang mau dibuat, pasti hasilnya awut-awutan, pasti hasilnya nggak bagus, kayak gitu. Oke, mulai sejak tahun berapa Mas Yoga untuk membuat ini? Resminya ya, itu 2016. Oh, berarti sudah cukup lama ya Mas, berarti 6 tahun? Iya. 6 tahun. 2016. Udah berapa miniatur Mas kira-kira? Dari 2016 sampai sekarang, udah berapa yang terkumpul? Kalau yang pernah dibikin ya, mungkin udah di angka sekitar 500 sampai 700-an. Lebih dari 600-an lah, 600-an unit. 600-an unit, dan beberapa unit ini udah ada yang dipajang di Museum Nasional. Bukan Monas ya, tapi museum tingkat nasional di Jogja, itu ada 3 unit. Terus kita sempat ngirim keluar juga, itu ke Belanda, ke Jerman, terus ke Inggris, ke Jepang, sama Malaysia, sama Australia. Oh, keren banget, berarti udah sampai luar negeri ya Mas? Iya, tapi memang masih terbatas karena kita kan pengerjaan kan nggak bisa banyak, terbatas, dan masih pula pembelinya itu sebatas hobi. Jadi belum ekspor kayak orang mikir kontaineran, itu enggak sih, kita masih bijian gitu. Karena emang untuk proses membuat satu lokomotif aja waktunya juga bisa 1 sampai 2 bulan. Gitu. Oke. Kalau untuk kereta yang ada di depan ini kereta tahun berapa Mas? Ini replika dari kereta api yang dipakai pertama kali di Pulau Jawa. Waktu itu dipakai mana Mas? Dipakai NIS. NIS. Apa itu Mas? Netherlands Indisch Spoorweg Maskapai. Oh. Dari mana ke mana Mas? Dari Semarang ke Forsten Linden. Mas Zau lebih paham ini ceritanya. Itu. Jadi loko ini sih Mbak, loko generasi awal. Oh, gitu. Berarti yang pertama kali itu keretanya berbentuk seperti ini? Yes. Jadi sebetulnya itu ada yang lebih tua dari ini. Namun kalau berdasarkan literasi sejarah yang saya juga baca dari Mas Hari, Mas Zau, itu lokomotif yang 2 unit di depannya ini tidak digolongkan sebagai lokomotif pertama karena mereka hanya dipergunakan untuk konstruksi. Nah, yang ini, yang lokomotif yang di depan kita ini yang dipakai untuk angkutan kereta api penumpang dan barang pertama. Jadi ini tuh sebenarnya lokomotif sebenarnya ada 4. Itu dinamai masing-masing, yang nomor 3 kalau itu, nomor 3 itu dinamai JP de Bordes. Itu nama apa Mas? Direktur ya? Apa ya, kayak Kepala NIS waktu itu, JP de Bordes. Lalu nomor 4 itu nama gunung, Merapi. Nomor 5 juga nama gunung, Merbabu. Sama satu lagi namanya Lawu. Jadi 3 nama gunung, 1 nama orang. Gitu. Dan itu yang dipakai waktu itu mondar-mandir dari Semarang, Solo, sampai Jogja, Forsten London. Gitu. Oke, mungkin aku juga makin penasaran nih. Karena zaman dulu di tahun 1900-an, udah ada kereta yang ya kalau bisa dibilang udah canggih lah di zaman segitu. Itu kira-kira dulu tuh siapa sih Mas Om Hao yang mencetuskan harus ada kereta api yang bisa mengangkut biar mempermudah pengangkutan, terus kira-kira membuat kereta api seperti itu kan kalau zaman dulu kan belum ada apa ya, kalau bisa dibilang belum ada SketchUp, ya, belum ada betul, 3D Max. Betul. Ilmu tekniknya masih. Iya. Nah, kan Mas Ari? Iya, sebenarnya
kereta pertama meluncur ya, kita bilang di Tanah Jawa, itu pada tahun 1867. Tepatnya tanggal 10 Agustus 1867, harinya Sabtu pagi. Ya kita baru merayakan ya Mas kemarin ya, ke 155 tahun gitu. Hal ini sebenarnya negeri Belanda sendiri itu sudah ada jalur kereta itu dari tahun 1839. Itu menghubungkan antara kota Amsterdam dengan kota Haarlem yang ada di negeri Belanda. Kalau kita runtut lebih jauh lagi kan saat kultur stelsel ya, tanam paksa itu kan menghasilkan banyak keuntungan sehingga negeri Belanda akhirnya memiliki kereta api dan Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu negeri jajahan dianggap belum pas jika punya kereta gitu. Alasanmu apa jika punya gitu. Sehingga di tahun 1840 sehingga 1855 itu banyak sekali perdebatan bahkan sampai ke tingkat parlemen gitu. Kita ketahui bahwasanya kalau sistem kultur stelsel ataupun tanah paksa waktu itu kan mengambil ataupun banyak sekali komoditas hasil-hasil bumi yang ada di pedalaman Tanah Jawa. Ini kita kerucutkan Tanah Jawa ya, karena memang istilah Jawa berkalung besi nih, kalau kita ini merinding ya. Kita juga ada di kisah Tanah Jawa sendiri sebenarnya ada seperti annual gitu, setiap tahun kita membahas Jawa berkalung besi gitu, tapi ingin kita sajikan tahun ini insya Allah satu yang lebih besar dari tahun kemarin gitu. Jadi semenjak itu kan tentunya banyak investor, penanam modal, para ini ya, saudagar ataupun orang yang ada di Hindia Belanda terutama di Tanah Jawa itu mengeluh ketika mengangkut komoditas ekspornya ini ke daerah pelabuhan gitu, karena tentunya waktu itu jalan yang belum bagus. Kemudian di Rute Posweg atau jalan raya pos Dendels itu juga dianggap sudah tidak memadai lagi atau sudah overload untuk mengangkat itu. Kemudian banyaknya, maaf ya, pembegalan di jalan. Terus juga cuaca saat dibawa kemudian mengalami banyak rusak, busuk ataupun apa. Sehingga ketika revolusi industri masuk waktu itu salah satunya adalah pabrik gula, perlu satu moda transportasi yang lebih ekonomis dan dinamis dan juga cepat, efisien ketika dibawa ke daerah-daerah pesisir waktu itu. Sehingga akhirnya diputuskan untuk trial dulu nih, dicoba dulu, yaitu kereta api. Gitu. Dan dulu kereta api pertama hanya untuk angkutan barang. Gitu. Dalam pembuatan pertama kan memang dicetuskan dari Batavia sampai dengan Surabaya itu lewat Jogja. Tetapi mengingat modal, kemudian teknologi yang belum secanggih sekarang, tentunya modal ini paling diperhitungkan nih. Karena ini kan trial and error, jadi dicoba dulu gitu. Sehingga diputuskan lewat tengah, yaitu Semarang ke daerah Forsterlanden atau daerah Suwapraja ataupun daerah para bangsawan Jawa gitu, Jogja dan Solo. Karena di Solo ada Kasultanan Surakarta dan di Jogja ada Kasultanan Yogyakarta sebagai salah satu contoh. Dari ini kemudian banyaknya industri pabrik gula yang waktu itu menggunakan sistem sewa tanah, akhirnya tentunya butuh satu sistem transportasi untuk dibawa ke pelabuhan yang ada di Semarang. Akhirnya kereta api dibangun, pada waktu itu pencengkulan tanah pertama di Semarang pada tahun 1864, 17 Juni, hari Jumat 17 Juni 1864, dan ketika membangun ini tentunya nggak mudah juga, jadi mengalami banyak hal. Bahkan waktu itu ketika di tahun 1878, setelah kereta api berjalan ya, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 1870 itu terhenti di Solo waktu itu. Akhirnya para bangsawan Jawa ini pun ikut tanam modal di situ untuk melancarkan mega proyek pada waktu itu gitu. Nah, kalau kita ngelihat tentang teknologi waktu itu ya, itu tentunya sangat sederhana dan menggunakan pakem-pakem seperti adat setempat juga. Salah satu contohnya yang waktu itu terlihat di foto ya, kalau ini berdasarkan sisi akademik banget gitu. Jadi retrokoneksi itu ibaratnya kan kita merangkum semuanya ya. Jadi intelijensinya dapat, akademiknya dapat, walaupun nanti dengan sesuatu hal yang seperti itu gitu. Tapi semuanya harus kita ramu di sini. Itu memang ada foto yang menunjukkan salah satunya itu kuda. Jadi untuk GPS ataupun kalau sekarang
mungkin pakai teodolit ya, atau waterpass kalau di ilmu sipil itu. Jadi untuk ngepaskan itu dengan kuda. Jadi kuda ini tahu untuk treknya yang jalan itu kemana. Bisa kita bayangkan waktu itu kalau jalur di daerah Grobogan, yang ini menjadi satu jalur legendaris antara lintas Solo, Semarang, itu kan masih bergunung-gunung, masih berbukit-bukit. Itu kalau pemetaannya ya tentunya menggunakan sesuatu hal yang ada di alam gitu. Salah satunya dengan kuda, ketika kuda itu jalan, dan nanti bisa menitik itu. Arahnya itu kemana itu. Kalau untuk mendesain ya tentunya insinyur-insinyur waktu itu memiliki satu kemampuan yang tidak hanya rajin dan cerdas saja ya, tapi juga ulet dan telaten. Jadi memang dengan tangan menggambarnya, mendesainnya gitu, dan selalu tidak putus asa waktu itu. Jadi trial and error benar, dicoba-coba terus sampai kemudian ketika dianggap kereta api yang waktu itu tidak bisa menutup modal. Akhirnya pada tahun 1875 pemerintah kolonial menurunkan atau membentuk satu perusahaan milik pemerintah atau Staatssporwegen atau perusahaan kereta api milik negara untuk mengcover ini. Dan waktu itu dimulainya di timur, jadi menghubungkan antara Surabaya, Bangil sampai dengan Pasuruan, ada lanjutannya ke Malang. Dua daerah ini sebenarnya kalau kita lihat sangat erat juga dengan perkebunan gitu. Selain itu nanti juga barat juga, antara Batavia, Buitenzorg ataupun Bogor itu pun sama. Dan bahkan kalau kita lebih kecilkan lagi di lintas tengah, itu di daerah Kedung Jati, itu ada percabangan sampai ke Ambarawa, karena untuk keperluan militer. Jadi kereta waktu itu sangat strategis dan tidak dipergunakan secara langsung untuk penumpang. Jadi lebih ke barang, keperluan militer, dan juga untuk aspek-aspek yang lain. Gitu. Oke. Panjang ya, Mbak? Iya, panjang banget ya Mas ternyata. Berasa kuliah umum. Oke, mungkin ini sempat notice juga yang tadi dikatakan Om Hao. Nah, karena emang benar dulu kan jalurnya masih benar-benar rusak dan belum ada jalur yang bagus. Iya. Terus dan dulu juga masih ada perbukitan. Terus ada pegunungan-pegunungan. Nah, untuk mengatasi itu berarti juga harus dibangun suatu jalur juga ya, Om? Ya, tentunya jika kita melihat tentang pembangunan jalur kereta api, itu tentunya melingkupi banyak aspek-aspek di situ. Salah satunya sejarah teknologi yang dipakai apa. Bahkan selama ini kalau kita melihat dari sisi kolonial sentris, wah orang Belanda itu pinter ya gini-gini gitu. Sebenarnya justru mereka belajar di Tanah Jawa, di Nusantara ini mereka belajar karena menyesuaikan dengan sistem ataupun kondisi alam yang sangat berbeda dengan Eropa. Kita ketahui Eropa dengan sistem yang 4 musim contohnya, konturnya yang landai karena kontinental. Kemudian ketika ke Hindia Belanda atau ke Nusantara pada waktu itu tentunya harus menghadapi 2 musim yang ekstrim, yaitu kemarau dan musim hujan. Ditambah lagi dengan kontur atau sistem tanah, pergerakan tanahnya yang tentunya berbeda, dinamika tanahnya tentunya berbeda, sehingga sebenarnya di sini ada satu yang menyesuaikan dari awal lebar rel ya seperti ini itu 1435 mm gauge-nya, lebarnya. Kemudian setelah mengalami seperti banyak riset penyesuaian itu disempitkan menjadi 1067 mm. Nah ini alasannya karena gauge internasional itu pakai satuan inch ya, ketika itu disatukan atau dibulatkan kan ketika di convert ke mili akan ada koma-koma. Kenapa sih kok nggak pas? Mungkin ada pertanyaan itu. Sehingga ketika kemudian ditemukan satu formula yang dilakukan penelitian waktu itu, ditentukanlah 1067 mm yang menjadi acuan sekarang. Dan paling pas. Paling pas itu. Dari 2 perusahaan ini ada SS, NIS. NIS itu perusahaan swasta kereta api milik Hindia Belanda. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan turunan di situ ataupun yang diberikan kesempatan oleh untuk pemodal mendirikan perusahaan yang serupa. Tetapi dari spur kemudian ada stum. Jadi kalau spur itu kereta api ya secara gamblangnya itu kereta api yang berat lah gitu. Stum itu lebih ringan. Jadi ada stum tram atau kereta api yang lebih ringan lah gampangannya. Ini secara analogi umum gitu, lebih ringan.
Sehingga kita ada kurang lebih di Tanah Jawa sendiri itu 18 hingga 19 perusahaan kereta api pada waktu itu, termasuk tram uapnya. Ya, jadi tergabung dalam VS, kalau SS itu milik pemerintah atau Staatsspoorwegen, kalau VS itu Vereniging Spoorwegbedrijf. Itu jadi perusahaan atau kongsi atau persatuan perusahaan-perusahaan kereta api tapi milik swasta. Itu. Yang dijadikan setelah agresi militer pertama. Iya, itu jadi tergabung di situ. Sebenarnya panjang kalau ngomongkan sejarah kereta. Mungkin kalau kita ngomong di sini 4 sesi nggak selesai Mas ya? Pengantarnya. Oke, mungkin kembali lagi ke Mas juga. Karena aku masih penasaran, sebenarnya kereta kayak gitu tuh bisa dijalanin nggak sih Mas? Kalau miniatur sebetulnya itu ada beberapa macam tipe. Ada yang memang dia itu bisa, bahasa kita ya kalau orang kereta model ngomongnya rolling. Rolling itu bisa berjalan. Bisa menggunakan tenaga sendiri seperti dinamo listrik. Jadi nanti relnya itu dialiri listrik. Ada juga yang sistemnya live steam. Jadi memang seperti lokomotif uap aslinya. Dia pakai bara, pakai api, pakai uap. Nah, cuman kalau yang sampel di depan ini sebenarnya karena kita sampel statis. Kebetulan dulu saya bikin 2, satu dipakai di museum dan yang ini yang cadangannya. Cadangannya saya simpan sendiri. Itu jadi nggak bisa jalan. Cuman memang biasanya kalau ada yang tanya gitu, Mas bisa yang jalan nggak? Ya kalau mau dibikinin bisa jalan sih bisa, cuman ya memang harganya beda gitu. Tapi kembali lagi ke mereka konsepnya mau apa nih? Ada yang pengen bikin kayak museum kecil, ada yang pengen cuman buat pajangan di rumah atau di kantornya. Bahkan salah satu dosen di UGM, saya nggak usah nyebut nama tapi ya, salah satu dosen arkeologi di UGM itu rajin banget pesan ke saya. Gitu. Tapi yang statis juga Mas? Kebanyakan yang statis, tapi ada juga yang dinamis. Kebetulan kemarin bikin replikanya lokomotif pabrik gula, kecil banget, mungkin kalau ditaruh di sini nggak akan masuk kamera. Itu kebetulan diambil beliau juga, kayak gitu. Oh, I see. Terus apa ya, untuk bahan-bahan pembuatan keretanya sendiri, ini benar-benar Mas Yoga tuh ngolah dan menjadikannya seperti ini atau harus ada yang diimpor dari luar negeri gitu? Kalau bahan kita masih banyak yang impor ya. Kebetulan bahan dasar plastiknya kita masih ambil dari Cina. Cuman kalau misal kayak resin, terus cat kita pakai produk lokal. Dan ini untuk satu lokomotif kayak gini ini biasanya butuh komponen kurang lebih hampir sekitar 80 macam komponen. Dan itu mulai dari plastik, besi, kuningan, resin, akrilik, banyak banget. Jadi kita pakai hampir semua bahan yang tersedia di Jogja, kita olah, kita buat sebagai miniatur. Karena untuk menghasilkan sebuah miniatur yang presisi dan mirip itu memang agak susah gitu. Apalagi dengan minimnya ini ya, minimnya referensi ya. Misal kita cerita logo JP De Bordes ini. Saya sama Sari sudah Mas Hau sempet kebiasaan ngoplek apa ya, arsip di KITLV, di Leiden segala itu untuk lokomotif ini referensinya kita cuma dapat sekitar 8 foto. Dan itu resolusinya juga ada yang bagus, ada yang jelek, jadi ya sisanya kita pakai intuisi. Karena pada dasarnya, kenapa kalau saya ngomong intuisi? Karena lokomotif yang pertama kali dipakai di Hindia Belanda, di Jawa waktu itu adalah lokomotif yang sebelumnya sudah pernah atau ada desain serupa yang beroperasi di Inggris. Jadi waktu itu NIS mendatangkan lokomotif ini itu mereka nggak mengajukan spesifikasi khusus. Tapi mereka datang ke salah satu pabrik, Bayer Peacock di Manchester, untuk memesan satu lokomotif yang akan dioperasikan di Hindia Belanda, di Pulau Jawa. Dengan spesifikasi bahwa iklimnya kayak dijelasin Mas Hau tadi, iklim tropis seperti ini, dan yaudah ada salah satu lokomotif yang memang spesifikasinya cocok, dibawalah ke sini. Jadi belum customize lah, belum dipesan khusus untuk di Hindia Belanda. Jadi itu dari situ kita belajar intuisi, oh ini pakai komponen yang ini sama, karena memang modelnya sama, tahunnya sama gitu. Jadi ya kalau secara logika orang dagang ya ibaratnya, sebuah pabrik itu tidak akan terlalu banyak membuat komponen di waktu itu untuk lokomotif yang berbeda. Jadi kita bisa ambil dari situ. Emang prosesnya panjang ya buat bikin satu buah miniatur lokomotif kereta aja? Yes, ya itu rata-rata sih di 1,5 sampai 2 bulan. Itu untuk yang sebesar ini. Itu untuk risetnya aja atau udah pembuatannya Mas? Tergantung model, cuman rata-rata sih sudah sama pembuatannya.
Beberapa waktu lalu, kalau nggak salah tahun 2021 tuh saya sempat dapat pesanan. Itu besarnya 2,5 kali dari yang ini, jadi lebih besar lagi. Itu kebetulan untuk salah seseorang di Jawa Timur, kebetulan juga beliau tuh suka kereta. Itu mulai dari riset pengerjaan tuh hampir sekitar 4 bulan untuk satu model. Padahal secara ukuran kita udah punya, tapi untuk proses trial, proses fittingnya, terus proses pemasangan komponen kita butuh waktu kurang lebih sampai 4 bulan. Itu panjang keretanya 1,3 meter, lebarnya sekitar 80 cm. Lebar totalnya sekitar 25 cm, terus tingginya sekitar 60 cm. Berarti kalau Sobat UGM Channel kira-kira mau pesen, mau bikin miniatur, kira-kira bisa dong ke Mas Yoga? IG kita aja. Apa IG-nya? Boleh disebutin ke Mas? Medari Works. MEDARRIE, Medari, pakai IE ya, Medari_Works. Nanti langsung keluar. Isinya keluar racun semua. Oke teman-teman Sobat UGM Channel, jadi yang bagi teman-teman yang mau pesen miniatur kereta bisa langsung kunjungi IG Medari Works. Medari Works. Yeah. Jangan lupa. Kasih bio ya. Oke, mungkin beralih sejenak ke Om Hao nih. Karena dengar-dengar Om Hao kan sedang menempuh studi S2 di UGM, ngambil jurusan ilmu sejarah ya Om. Dan sedang, ini tahun keberapa Om berarti? Masuk tahun ketiga. Tahun ketiga berarti? Semester 3 tahun kedua. Oh iya. Jangan sampai Cuma 2 tahun. sampai 2 tahun aja. Jangan lama-lama ya. Ya, buat yang lain nanti. Oke. Berarti kalau S2 sudah tahun kedua berarti udah mulai pembuatan tesis ya Om? Iya. Untuk tesisnya sendiri, dengar Om Hao juga mengambil topik tentang kereta api juga? Iya. Jadi linear dengan S1 ya Mbak ya. Walaupun S1 saya itu teknik sipil sebenarnya, tapi waktu dulu skripsi di S1 memang saya lebih concern ya di manajemen konstruksi untuk pembangunan jalur double track kereta api juga. Kemudian untuk S2-nya ini harus linear, maksudnya setopik gitu, ataupun tidak boleh melupakan dengan basic S1-nya karena kan saya lintas jurusan. Dan dari awal ketika waktu itu saya mendaftar ya di esai saya memang saya tuliskan nanti untuk meneliti jalur kereta api gitu. Tapi waktu saya presentasikan oleh dosen saya ya yang sekarang menjadi pembimbing saya, Prof. Bambang waktu itu harus yang lain gitu karena kalau jalur kereta sudah banyak yang nulis. Karena saya teknik sipil, saya lebih diarahkan ke teknologi konstruksi bangunannya. Akhirnya kita tetapkan, kita dipilihkan saya ya ke nanti terowongan itu yang akan diambil. Kenapa? Karena di negeri Belanda sendiri kan kita ketahui tidak banyak gunung atau bahkan nggak ada gunung gitu. Sehingga teknologi terowongan itu ternyata hadirnya ya di Nusantara ini, terutama di Tanah Jawa gitu salah satu contohnya. Tetapi belum menyampaikan ketika nanti terowongannya ini kan konsentrasinya, tapi tidak boleh melupakan networkingnya, jalurnya gitu. Sehingga dalam penelitian saya nanti akan lebih mengangkat tentang jalur networking kereta api atau secara keseluruhan itu dari Jakarta sampai Yogyakarta, tapi melintasi tengah, yaitu Cirebon sampai Kroya. Karena di situ ada terowongan, beberapa terowongan ya, salah satunya adalah terowongan Notok, Kebasen, dan nanti ditambahkan terowongan Ijo sebagai pembanding gitu Mbak. Jadi lebih mengarah kepada sejarah konstruksi gitu. Dan ini memang sudah disampaikan ya oleh para pembimbing saya, kalau ini nanti jadi menjadi satu tesis benar-benar goals tentang hal ini, mungkin penelitian pertama di Indonesia gitu. Dan nanti sejarawan konstruksi pertama gitu. Jadi UGM memiliki sejarawan konstruksi pertama katanya gitu. Keren banget Om Hao. Sehingga ini memang langsung beliau sendiri gitu, Prof. Bambang sendiri yang dampingi atau jadi pembimbing tesis saya gitu. Nah ini dalam pengerjaan ya juga nanti minta bantuan Mas Yoga juga gitu. Jadi surat menyuratnya kan karena kita mengakses data ya. Ya harus ada itu, nggak diizinkan nanti. Jadi nanti ya kemarin sudah menyampaikan izin gitu ya ke PT Kereta Api, kemudian ke Dirjen gitu untuk nanti bisa mengakses arsipnya. Termasuk kita penelitian lapangan gitu. Jadi
semuanya lah nanti yang kita fokuskan tentang kenapa sih terowongan pada waktu itu kita ketahui di abad ke-19, di awal abad ke-20 sudah jadi dan kuat sampai hari ini. Dan apakah teknologi itu bisa diterapkan untuk hari ini juga gitu. Teknologi lama itu apakah bisa kita terapkan untuk hari ini dan apakah bisa berkesinambungan dengan masa yang akan datang. Jadi sejarah itu sebenarnya luas ya. Ketika kita tahu satu teknologi besar pada masa lampau dan juga awet dan juga praktis pada waktu itu, kenapa tidak jika kita terapkan di sekarang dan ke depannya. Jadi inti dari tesis saya nanti seperti itu. Gitu. Berarti apa ya Om? Pas banget gitu ya? Dari S1 terus S2 temanya tentang konstruksi pembangunan kereta dan jalan-jalannya. Dan Om Hao juga suka meneliti atau suka research tentang kereta-kereta juga. Jadi nggak ada beban dong Om mengerjakan tesis. Iya, dalam artian seneng dulu Mbak gitu. Karena dulu waktu S1 ya itu juga disarankan untuk bendungan gitu. Walaupun waktu itu memang nyari celah untuk bisa kerja praktek ataupun nyari datanya itu tantangan banget gitu di kereta api. Tapi ya itu tadi hati itu ngarahnya ke situ terus. Iya. Gitu. Jadi seneng gitu, bahkan sudah selesai tetap masih dikerjain gitu, sedalam mungkin. Jadi sudah mendarah daging lah Mbak, seneng gitu. Termasuk ini gitu, nanti kalau sudah suratnya keluar ya langsung tancap gas gitu. Dalam artian kita mengerjakan dengan hati itu kan beda ya gitu. Jadi segera pingin selesai, segera pingin ketemu, segera pingin ini tuh beres gitu. Karena penasarannya ke arah ke situ gitu. Dan kemarin juga sempat ditawari, misal kalau mau konstruksi bendungan, bangunan air kan Belanda terkenal gitu. Saya tetap dari awal tetap kereta api. Walaupun sempat ditolak jika itu tentang jalur jaringan ya hanya biasa, tapi saya coba mencari sudut yang lain. Akhirnya diterima. Gitu. Jadi perjuangan gitu. Karena sudah cinta jadi berjuang. harus goals ini gitu. Aku turut seneng kok Mas. Walaupun sudah ditolak tapi tetap masuk terus gitu. Akhirnya bisa meyakinkan kan gitu. Berarti Om Hao tipe-tipe orang yang meskipun ditolak tetap harus kejar aja, ya, perjuangan sampai dapat. Kalau sudah satu titik itu fokus. Ibarat kata kalau sudah ada yang ngalangi, halangan itu akan minggir sendiri. Ketika kita fokus, ketika kita semangat ya, seneng dulu lah. Ada halangan apapun yang penting itu oke, pasti akan dijabai oleh Tuhan gitu. Nggak boleh terus sudah sini gonta-ganti, nggak bisa. Kalau cinta itu sudah pingin ini ya sudah, gimana caranya. Karena kan itu seperti nanti menjadi motivasi dan Tuhan itu memberikan cara ataupun jalan untuk mencapai ke situ. Gitu. Keren banget Om, sampai speechless. Mbaknya speechless ya? Saya sering ketemu aja juga masih speechless. Oke, menanggapi apa yang dikatakan Om Hao tadi, bahwa untuk risetnya sendiri pun sulit, referensi-referensinya juga sedikit. Nah, kira-kira gimana cara Om Hao, istilahnya kayak metode penelitiannya apa sih yang diterapkan buat tesisnya Om Hao itu? Ya, tentunya nanti kan kita survei dulu ya Mbak ya, secara heuristik ya kita kumpulkan semuanya, kemudian kita mencari sumber yang sesuai, baik itu sumber primer ataupun sekunder ya, sumber kedua. Kemudian kita list apa yang kita butuhkan, baru nanti kita melakukan kritik sumber dulu, kita banding-bandingkan. Sumber di sini memang ada yang secara tertulis ataupun secara lisan. Lantas dari semua itu kita kumpulkan dan kita analisis, ini sejauh mana gitu, yang paling pas ya, karena kalau kita melihat tentang hal ini tentunya juga kita harus mengumpulkan data itu kan statistik ya, kemudian kita probability-nya sejauh mana, baru kita ambil ini arahnya mau kemana dulu gitu. Semisal kalau yang besok sudah dalam pikiran saya memang termasuk dengan dosen pembimbing saya itu untuk membandingkan justru teknologi tahun 1915 yang ada di jalur antara Cirebon dengan Korea lewat Purwokerto, Bumi Ayu sampai dengan Banyumas waktu itu, memang itu dibangun 1914 hingga 1917. Tetapi 100 tahun kemudian, mendekati 100 tahun kemudian, ada jalur baru, double track baru. Gitu. Jadi ini suruh membandingkan perbedaannya apa gitu. Misal menjadi satu pertanyaan, kenapa waktu itu harus berkelok-kelok gitu? Kenapa sekarang kok bisa lurus? Itu harus kita menemukan. Sehingga di sini memang nanti saya pun
juga minta bantuan untuk teman-teman yang lain gitu. Salah satunya teman yang di Fakultas Geografi kemarin yang nanti akan membantu saya untuk bikin petanya secara kartografi dan penginderaan jauh gitu. Terus juga mungkin saya tanya dosen saya teknik sipil dulu gitu tentang manajemen konstruksinya yang benar bagaimana tentang waktu itu. Jadi termasuk satu lagi yang sangat-sangat perlu ini sebagai kunci utama yaitu bahasa sumber. Nah, bahasa sumber di sini bahasa Belanda yang dipergunakan. Gitu, termasuk membaca blueprint, peta, kemudian mungkin time schedule, literasi semuanya, termasuk nanti kita menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku. Itu salah satunya ya nanti pinjam punya Mas Yoga juga. Buku-bukunya ini ya sebagai sumber sekundernya. Jadi kita ramu gitu dan tentunya ini yang menjadi tantangan bagi saya itu sebenarnya keterampilan dalam menulis, Mbak. Karena kemarin dosen saya bilang, mungkin, maaf ya, secara storyteller, mungkin saya dikatakan bagus gitu untuk menceritakan cerita-cerita sejarah. Tetapi di sini di-challenge dan di-training, harus bisa menuliskan sejarah secara historiografi yang bagus gitu. Jadi ceritanya dituliskan itu bisa berkesinambungan dan bisa masuk secara humanity karena humanis ya. Itu jadi menulis ini yang sekarang saya sedang belajar, menulis tesis yang bagus, agar diharapkan nanti saya tidak hanya bisa bercerita, tapi juga bisa menulis juga, untuk menyampaikan historiografi yang benar seperti apa, gitu. Jadi, ya belajar semuanya, gitu. Karena ketika saya belajar secara lebih dalam, itu saya merasa nggak tahu apa-apa, gitu. Semakin tersesat ya? Semakin tersesat, tapi diselamatkan, gitu. Dalam artian, pingin belajar terus gitu. Apalagi ketika kita masuk ke perpus ya, perpus pusat itu udah surga itu. Jadi ketika berada di situ ya kita nggak tahu apa-apa gitu. Karena biar kita harus belajar terus gitu, nggak merasa puas dan cukup dengan apa yang kita pelajari sekarang. Gitu. Keren banget Om. Horor. Horor ya. Horor. Berarti sumber-sumber yang dipakai itu rata-rata berbahasa Belanda. Iya. Karena yang kita ambil timeline waktunya Belanda, Mbak. Era kolonial ya kita sebutnya. Kemudian juga di mata kuliah juga ada bahasa sumber kita pakai bahasa Belanda. Dan memang kalau kita belajar sejarah-sejarah kolonial, itu bahasa Belanda itu bahasa kunci utama. Ibarat kata ketika kita mau masuk ruang, ya kita harus pegang kuncinya. Kalau kita nggak bisa bahasa Belanda, walaupun pakai Google Translate, tapi di sini juga akan tersesat gitu. Karena kenapa? Karena pembahasan bahasa Belanda itu kan tentunya beda gitu. Karena termasuk sumber-sumber yang lainnya. Kalau mungkin kereta api di era Jepang itu juga menarik gitu, tetapi minim sekali sumbernya. Karena apa? Karena memang sudah hilang, sudah hangus pada waktu itu. Dihilangkan itu juga. Jadi mungkin kalau bahasa sumbernya bahasa Jepang ya harus belajar bahasa Jepang juga. Gitu. Jadi sejarah itu kompleks gitu dan bahasa itu kunci dalam kita menguak atau menghadirkan kembali karena sejarah itu kan menghadirkan kembali produk dari masa lampau gitu dengan sentuhan kayak sastra di dalamnya, menulis, bercerita dan macam-macam. Gitu. Oke, berarti Om Hao terus Mas Yoga ini bisa bahasa Belanda nggak? Saya sedikit. Mungkin boleh menyapa teman-teman sobat UGM Channel. Saya kalau mungkin di depan kamera jadi lupa semua. Mas Hao lebih fasih. Kalau saya cuma sebatas untuk menafsirkan apa yang ada di dalam buku aja sih. Karena kebetulan ya mau nggak mau banyak sekali komponen yang diperlukan itu berasalnya dari kata Belanda. Jadi kayak drijfstang, koppelstang, kroekas itu semua bahasa Belanda. Jadi harus ngapalin itu malah saya. Kamu kalau seperti itu Oke, mungkin Om Hao mau coba? Kutipan sedikit sih Mbak. Weet wat ze zegt, maar zeg niet alles wat ze weet. Itu artinya secara harfiah ya, ketahuilah apa yang kamu katakan, tapi jangan semua yang kamu ketahui kau katakan. Gitu. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita bicarakan, tetapi yang kita ketahui tidak semua itu kita sampaikan. Ada beberapa yang sifatnya sangat rahasia. Sehingga orang sejarah itu harus paham tentang hal itu. Kalau sejarah itu mengganggu tentang stabilitas ekonomi, sosial, negara, masyarakat, ya itu harus disimpan. Kayak kita lah, misal kita membicarakan, misal saya sama Mas Yoga gitu, terus
saya sudah temenan lama, terus nanti ketemu istrinya misalnya, terus saya nyeritakan sejarah mantan kan mengganggu stabilitas politiknya kan gitu. Nah, kasarannya seperti itu. Jadi kasarannya seperti itu, Mbak. Jadi kita harus bijak dalam memilih cerita mana yang boleh disampaikan atau yang di-keep ataupun itu harus gitu. Tapi yang kita katakan itu harus kita tahu. Sumbernya dari mana, asalnya dari mana, meyakinkannya bagaimana, itu harus kita ketahui. Jadi satu kutipan Belanda yang paling saya ingat itu, "Weet wat ze zegt, maar zeg niet alles wat je weet." Weet itu ketahuilah, katakanlah apa wat ze zegt itu katakanlah. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir terkait tesis nih Om. Karena takutnya nanti kalau banyak-banyak udah berasa di sidang. Kira-kira suka duka dalam pengerjaan tesisnya Om Hao itu apa sih? Karena kan Om Hao juga sibuk syuting juga ya. Suka, banyak sukanya Mbak. Kalau saya ya, sukanya itu ya senang sudah ada di posisi sekarang gitu. Terus banyak teman yang membantu. Pembimbing saya juga alhamdulillah juga enak gitu. Terus dosen-dosen lain juga support. Jalannya ada saja gitu. Kalau suka dukanya tetap apa ya, menurut saya paling diingetin aja gitu. Kalau saya nggak ngerjain, diingetin ya tanda kutip gitu. Termasuk saya harus rajin itu nggak duka ya, tapi suka juga. Karena berawal dari suka, jadi semua suka semua gitu. Mungkin ya kalau dibilang duka harus kemana itu resiko gitu. Karena ketika kita sudah siap ataupun kita sudah komitmen dengan itu, apapun itu harus kita cintai, harus kita sukai. Nggak boleh menganggap itu yang menyedihkan, duka itu nggak boleh. Karena kita sudah komitmen untuk itu. Sepahit-pahitnya, seberdarah-darahnya harus kita nikmati. No pain, no gain. Gitu. Udah kayak iklan dong. Gitu Mbak. Gitu. Jadi harus dibikin suka semuanya. Oke, mungkin terakhir, karena hari ini bertepatan banget dengan hari ulang tahun kereta api, tanggal 28 September, mungkin sepatah dua kata harapan untuk kemajuan kereta api di Indonesia dari Mas Yoga Hari dan Om Hao. operator ya. Mas Hao juga harus menyampaikan, kan Anda dekat dengan operator. Harus dekat. No. Iya, Anda kan stakeholder. Saya juga stakeholder sih. Ya, dirimu dulu Mas. Harapan bagi saya sih, apa ya, kereta api tentunya tidak lekang dimakan oleh waktu, tetap ada, tetap mengepulkan sayapnya, di mana dikelilingi ini ya, terharu kalau gitu. Dikelilingi apa? Dengan keindahan yang ada di tanah Jawa dan Nusantara, tetap berjaya sampai seterusnya, karena kereta api tentunya dibangun dengan air mata, keringat, dan darah para pendahulu kita. Jadi harus kita lestarikan secara sejarahnya biar tidak hilang gitu. Itu sih Mbak kalau saya. Kalau dari Mas Yoga sendiri? Kalau saya apa ya? Mungkin secara garis besarnya di zaman kolonial yang saya tahu, kereta api di Hindia Belanda, kalau kita bilang ya sekarang di Jawa khususnya, itu salah satu jalur kereta api paling eksotis di dunia. Salah satu jalur kereta api paling eksotis karena banyak sekali yang saya temui ya dari orang-orang luar negeri itu bilang bahwa tidak mereka dapatkan di tempat lain. Nah, dengan adanya modernisasi yang saat ini terjadi, kereta api seharusnya menjadi lebih baik lagi. Caption yang tadi itu harusnya kembali lagi. Kembali seperti zaman waktu kolonial dulu, bahwa memang kereta api di Jawa khususnya, di Hindia Belanda waktu itu berulang lagi saat ini. Di mana ya benar-benar bisa kita nikmati, pelayanannya meningkat. Itu sih kalau saya. Karena kalau mau dibilang kereta api anjlokan, sekarang udah jarang anjlok sih. Kembali lagi lah dia, kembali lagi marwahnya itu kembali lagi gitu. Udah sih kalau saya cuman itu. Yang jelas itu aja. Yang lainnya udah disampaikan Mas Hao kok. Jadi saya mau ngomong juga udah bingung, udah diborong. Oke, gak terasa kita udah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol bareng Mas Yoga dan Om Hao. Nah, di sini kita juga dapat banyak banget insight. Aku juga dapat banyak banget insight, Mas Yoga dan Om Hao, tentang sejarah, tentang pembuatan kereta dan lain-lainnya, tentang motivasi-motivasi, bahkan tadi yang disampaikan Om Hao pun juga nampol ya? Nampol, iya. Ngena banget.
Oke, mungkin cukup segini dulu pojok bicara kita kali ini. Terima kasih banyak Om Hao dan Mas Yoga di tengah kesibukannya mau hadir di sini. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa di episode pojok bicara selanjutnya. Dadah!